punya anak autistik, lo baru boleh ngomong sama gue. Itu kan kayak, Oke. gue kayak ngedoain kan Ngedoain jatuhnya. bener, Iya astagfirullahaladzim. jatuhnya kan, takutnya kan Iya iya iya. istighfar gitu. Iya lo punya anak normal, makanya lo bisa ngomong seenaknya kayak Iya gitu ke iya gue. iya. Coba lo punya anak autistik. Hai, assalamualaikum teman Moa yang baik hati. Ketemu lagi sama aku Mrs. Devi dan Mbak Isti hari ini di podcast Moa. Sekali lagi tentu aja untuk menginspirasi dengan sharing pengalaman kami. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang support system. Kenapa sih kita mau ngebahas ini? Karena mungkin buat kamu yang kemarin udah ngedengerin episode sebelumnya tentang stigma pada anak autistik. Yang Betul. ternyata juga akhirnya ngobrolin juga tentang stigma untuk ibu dari anak autistik ya. Betul Nah, banget. di situ ternyata kita juga sempat ngebahas betapa pentingnya support system. Nah, di episode ini nih kita akan kulik lebih dalam tentang pentingnya peran support system bagi kita sebagai ibu dengan anak ASD dan tentu aja bagi anak kita. Gitu. Nah, menurut Mrs. nih, siapa sih sejauh ini support system terkeren, terhebat, semuanya nih dalam membersamai Malik terutama? Oke, kalau yang tuh kayaknya nggak ada ya, karena pada dasarnya semuanya itu punya proporsinya masing-masing Betul. gitu. Nggak ada yang lebih dibandingin yang lainnya, karena kalau mau ngomongin support, ngomongin support jelasnya diri sendiri adalah support system yang terbesar Setuju gitu, yang banget. terbanyak gitu, yang kayaknya tuh kayak mau ngomong, ini sebenarnya gue ini ada 10 orang nih, gitu, Iya, karena benar 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 benar. eh, bagian yang ngejalanin iya, bagian yang ngerasain iya, bagian yang ngebayarin iya gitu. Jadi kasar aja itu semuanya tuh aku lakuin sendiri. Tapi nggak bisa menafikan kalau memang ada yang namanya support system walaupun dengan presentase dan proporsinya masing-masing. Betul. Contoh kalau di aku sih eh yang kerasa itu memang orang tua ya, Mm-mm. orang tua aku di Surabaya gitu. Walaupun, nah ini juga nih kenapa aku bilangnya proporsi masing-masing karena Mm-mm. pada dasarnya kan aku tinggal di Jakarta ini sendirian ya. Ya, Maksudnya cuma sama Malik sama suami gitu. betul. Sedangkan keluarga semuanya ada di Surabaya. Suami juga lebih banyak bekerja. Terus kalau keluarga di rumah juga nggak mungkin kan Mm-mm. sering-sering ke Surabaya. Jadi memang lebih banyak single fighternya sih ketimbang Mm-mm. ketimbang ada orang yang nolongin banget. Tapi support system ini lebih ke arah dukungan secara moral Mm-mm. gitu. Em, karena even mereka nggak ada secara fisik gitu, juga em, ya pokoknya nggak ada secara fisik, tapi eh, mereka tuh bisa ngasih supportnya tuh lebih ke mental gitu, di mana Oke. mereka terima nih, menerima keadaan Malik tuh apa adanya, Mm-mm. terus nggak nyalah-nyalahin. Jadi Mm-mm. aku tuh kayak ngerasa awalnya gue ngerasa itu biasa aja ya karena it's supposed to do gitu, itu Mm-mm. sesuatu yang memang harusnya begitu gitu, Mm-mm. tanda kutip. Sebenarnya nggak, bukan sesuatu yang perlu diglorify gitu karena memang pada Oke. dasarnya kita kan memang harus baik sama orang, harus menghargai, harus berusaha untuk mengerti sudut pandang dan apa sih sepatunya orang lain gitu Mm-mm. kasarannya. Tapi ternyata setelah aku ngelihat banyak curhatan dari mami-mami di Instagram Mm-mm. aku, ternyata banyak juga ya keluarga yang malah jadi ngejudge banget gitu. Betul, Entah betul, itu betul. ngejudge si anaknya dengan cara membanding-bandingkan, atau Betul. ngejudge orang Orang tuanya tuanya, dengan mendiskreditkan kemampuan mereka sebagai orang tua, itu betul. ternyata banyak. Dan Banyak banget. yang bikin shock adalah itu malah datang dari orang-orang yang sedarah gitu kasarannya, Betul. yang Mm. seharusnya menjadi orang yang menjadi support Support system yang sistem terbaik ya. utama Mm. gitu. Jadi waktu menyadari hal itu barulah aku lebih banyak bersyukur lagi. Oh Mm. ternyata eh, saat orang tua aku bahkan mertua aku itu sama sekali nggak pernah ngejudge tentang aku dan anak aku tuh ternyata adalah sebuah sebuah rezeki yang luar biasa Betul, ya betul. gitu. Betul banget. Apalagi mertua aku nih yang kebanyakan kebanyakan Mm. dari kisah-kisahnya teman-teman lainnya yang cerita ke aku malah mertuanya tuh ngejudge Mm-mm, mm-mm. menantunya gitu. Mertua aku malah sangat suportif gitu. Dia yang dari awal dia yang beliau mencoba untuk mencarikan solusi, beliau Mm-mm. yang mengantarkan aku ke dokter tumbuh kembang untuk pertama kalinya, Mm-mm, Masya beliau yang Allah. mencarikan psikolog di Surabaya, beliau yang mencarikan sekolah
beliau juga yang Masya kemarin Allah. ini eh memberi aku pandangan dan akhirnya membuat aku memutuskan membawa Mari ke psikiater anak. Jadi even dalam hari-hari ini beliau jauh gitu, tapi di momen-momen awal, momen-momen penting gitu, beliau tuh selalu menjadi orang terdepan untuk memberikan yang terbaik untuk aku dan anak aku dan tidak pernah ada judgement di dalamnya dan Masya itu aku bersyukur Allah. banget gitu. Mertua aku sama sekali tuh nggak pernah merasa bahwa apa yang terjadi sama Malik itu adalah salah aku misalnya atau adalah salah anaknya atau ada salah asuh itu nggak pernah sama sekali gitu karena mungkin aku bisa melihatnya bisa jadi nih bisa jadi karena orang tua aku punya background pendidikan kedokteran gitu jadi beliaunya itu tahu bahwa hal ini bukan sesuatu yang bisa disalah-salahkan gitu loh. Dan beliaunya juga agamanya bagus banget. Jadi apa-apa tuh udah kayak yang ini Pasrah kepada Allah. Iya qadarullah. Iya, benar-benar benar. ini udah takdirnya Takdir Allah. Allah. Ini udah ketetapannya kayak gitu-gitu. Jadi malah awal-awal tuh malah banyak banget mertua aku loh. Emang mertua aku kan juga orangnya tipikalnya lebih pandai berbicara ya Ya. dibandingin sama mama aku yang pendiam gitu. Jadi mertua aku tuh lebih banyak ngasih kayak eh apa ya? Nasehat-nasehat gitu tentang tentang ketetapan Allah, tentang anak surga. Malik itu adalah Masya anak surga. Allah. Terus mama aku juga bilang tentang eh kalau ini kita bisa lalui dengan sabar dan sholat, insya Allah Allah itu akan memberi hadiah yang luar biasa Masya bagi Allah. kita Amin ya terus Allah. dan berjuang di jalannya gitu. Mm-mm. Jadi itu sih itu mertua dan orang tua aku. Sedangkan orang tua aku itu paling dekat sama Malik. Memang gitu Mhm. kali ya namanya orang tua kandung tuh biasanya lebih dekat sama anak kita gitu kan. Mhm. Jadi untuk segala hal, segala macam itu memang Malik itu deket banget sama Yangti dan Yangkungnya Mhm. gitu. Bahkan Mhm. saat sekarang terapi pun yang antar jemput itu dan yang Yang Ti sama nemenin yang itu Kung. Yangti sama Yangkungnya gitu. Jadi secara apa ya, secara spiritual, mental, fisik dan semuanya Masya tuh mereka Allah. mereka melakukan segalanya gitu dari Malik umur 2 tahun. Alhamdulillah Masya gitu. Allah, luar biasa banget. Nah, apa namanya ini kapan-kapan kita harus undang nih ya, Oma, Yanti gitu ya, Roma karena Yangti. butuh Betul, betul. perspektif juga dari nenek-nenek gitu ya, karena memang di generasi kita ya, Misis, jadi peran nenek itu juga masih sentral sebenarnya ya. Betul. Jadi memang kadang suami sama istri udah nerima, tapi nenek dan kakek belum gitu. Nah, Belum, kalau di karena aku mungkin belum teredukasi dengan baik juga kan, karena kan betul, mental apa apa ya sebutannya ya, anak berkebutuhan khusus di zaman sekarang ini beda kayaknya sama di zamannya. awareness-nya tuh lebih tinggi sekarang kan Betul, dibandingin betul, di zaman orang tua atau bahkan nenek kakek betul, kita betul, dulu betul, gitu. betul. Jadi ya memang butuh kerendahan hati untuk belajar dan untuk membuka wawasan tentang hal ini gitu kan. Dan nggak Betul, semua orang punya waktu untuk menerima gitu. Jadi betul, takutnya tuh awalnya ngejudge dulu sebelum betul, betul. Dan dan sebelum dan benar-benar mempelajari hal ini gitu. dan judging itu kan memang udah khasnya ya bukannya kita mendeskripsikan budaya kita ya, tapi kan memang Ya. budaya kita memang biasanya kan gitu dulu gitu ya. Memang judging itu Mm-mm. terjadi ketika orang memang belum eee, ada ilmu pengetahuan yang cukup. Makanya kita di sini salah satunya juga mungkin sekedar pengalaman gitu ya, belajar dari pengalaman ya. Belajar kan nggak harus kuliah dan lain-lain ya, dari pengalaman. Ya. Nanti mana tahu dengan mendengarkan podcast ini, terus nanti teman-teman yang mungkin curhat, "Ini gimana sih cara supaya mertua, supaya orang tua bisa, menjadi support system?" Nanti bisa tanya ke pengalaman Misis. Mungkin nanti bisa dihubungkan dengan mama mertua gitu ya, untuk memberikan Hmm. support juga dan lain-lain, itu semoga membantu. Kalau aku sendiri Amin. sih support system terbaik aku sejauh ini adalah, ya selain diri sendiri itu tadi aku setuju banget, adalah Hmm. suami sih, karena memang pas Aya terdiagnosis autistik itu yang menerima duluan tuh suami aku. Mm-mm. Mm-mm. Nah, beliau kan background-nya hukum ya, jadi Mm. sebenarnya nggak tahu lah soal kesehatan dan lain-lain, tapi dulu aku inget banget suka ngirimin email, artikel-artikel, blog-blog, pengalaman orang tua anak autistik, dengan keterbatasan ilmunya gitu ya, dia searching, dia share.
sayangnya saat itu kan aku masih denial, aku tuh nggak pernah buka Iya. emailnya, karena aku lihat emailnya udah kehapus kayaknya ya, kayak Iya iya karena waktu iya. itu kayak apa ya, kayak coba deh dibaca gitu, coba deh cari tahu, pengalaman orang lain kayak gitu. Nah, Mhm mhm. terus suami aku juga yang, kalau teman-teman di sini atau YouTube-nya Ceritaya yang aku waktu itu ceritain Mhm. tentang Aya di YouTube-nya, yang di mana YouTube itu aku pakai buat upload MOA ini juga nih, Sis. Nah, Iya. itu di situ suami aku yang men-challenge. Jadi waktu itu aku udah bilang kan, "Ya udah aku udah terima nih waktu Aya umur 5 tahun." Terus Mhm. kata suamiku, "Buktiin dong, kamu kan suka cerita tuh di medsos, ayo dong ceritain," gitu. Jadi suamiku yang men-support. Jadi akhirnya aku beraniin diri, nulis di story waktu itu di Instagram, niatnya tuh cuman kayak 1, 2, 3 story, tapi tiba-tiba banyak yang DM, "Lanjutin lanjutin," gitu. Terus sampai 30 story, masukin ke highlights, terus ternyata ada yang bilang, "Taruh di Facebook dong," gitu, karena banyak yang nggak pakai Instagram. Ternyata saat hari itu respon orang banyak banget, kayak apa ya, pengen tahu ciri-ciri autistik, terus men-support, mendoakan dan semuanya. Terus suamiku bilang, "Bener kan ketika kamu berani open, itu ternyata nggak selamanya akan ada judging." Kan aku takutnya di-judge. Tapi Mmm, ternyata tuh mhm. dapat support dari orang-orang, teman-teman dan lain-lain gitu. Nah, saat itu orang tua aku justru, "Kamu ngapain sih nulis-nulis di medsos?" Gitu, Sis. Jadi kita nih Mmm, kayak mhm. ada perbedaan sedikit ya. Mhm. Aku bilang, "Ya supaya orang aware Bu, dan apa salahnya sih ngasih tahu kalau anak saya autistik," gitu. "Ya tapi nggak Mhm. usah sedetail itu dan nggak usah gini-gini." Mmm, mhm. Terus ya udah, terus kata suamiku, "Udah nggak usah diklarifikasi gimana-gimana, kasih waktu dulu, terus, Mmm. biar nanti ketika orang tuaku baca juga postingan itu biar mencernanya pelan-pelan. Jadi jangan di-defense langsung karena itu nanti jadinya Mhm. huru-hara gitu ya." Iya Terus, iya. waktu aku pindah karena aku pernah di Surabaya juga. Nah, suamiku tuh yang nemuin blog, ada seorang ibu yang pernah, di Surabaya. Nah, kita tuh sampai ke tempat terapi yang si ibu itu rekomen, waktu di Mmm, Surabaya. mhm. Terus suamiku juga yang, apa namanya, memang bener-bener misalnya nih kadang kan, ya udah 2 kali seminggu aja gitu. Terus suamiku Mhm. bilang, "Enggak, maksimalin aja nggak apa-apa nanti duit bisa dicari." Jadi di-support terus. Terus pas kita pindah Jakarta juga suamiku yang nyariin tentang, kita riset bareng-bareng nih tempat terapi yang bagus dan lain-lain. Terus Mhm. sampai sekarang juga selalu nganterin terapi. Jadi nggak pernah maksudnya kadang saking aku males nyetir ke Jakarta ya, karena kan terapinya di Jakarta Mhm. tuh, aku di Depok. Suamiku misalnya nggak bisa atau lagi dinas, aku libur gitu saking Iya kayak iya emang, iya iya iya. apa, dan walaupun, suamiku itu silent reader, di grup-grup Mhm. misalnya bahas tentang Aya, itu beliau baca ternyata. Jadi nanti Mhm. kadang ngingetin aku juga, "Tadi gini ya," terus kadang nanti, men-support apa, mendukung Aya juga kayak, "Aya hari ini laporannya ternyata bagus ya dari Miss, Shadow-nya, keren," Mhm. gitu. Jadi dan suamiku juga yang men-support aku untuk sekolah lagi dan belajar lagi tentang autistik. Jadi waktu aku mau S3 itu aku kan bingung nih mau neliti apa, terus Mhm. kata suamiku, "Kenapa nggak tentang autistik? Coba cari, apa namanya, benang merah dari penelitianku sebelumnya." Terus aku baca-baca, "Oh iya benar, iya, mending kamu fokus di dunia autistik selain bantu banyak orang, juga bisa bantu anakmu sendiri, karena dengan pengetahuan kan kita jadi bisa tahu nanganin anak nih." Mhm. Terus yang men-support bikin Peduli ASD suamiku juga. Mmm, Karena kan Masya kalau Allah. kalau Heeh Peduli heeh. ASD itu kan aku harus Zoom gitu-gitu, harus pergi ke mana, Mhm. suamiku tuh selalu Mhm. kayak, apa namanya, aku izinkan karena harus jaga suamiku jaga anak, aku harus edukasi gitu. Nah itu Mhm suamiku mhm. juga tuh yang, Mhm mendukung mhm. kayak gitu. Terus sampai Mhm. kemarin aku nge-lab, tahu, itu suamiku Iya. sampai cuti loh, Masya Allah, buat karena jagain ayah ya? yes yes yes, karena kita Mhm. belum menemukan, misalnya kayak ada yang bisa kita delegasikan nih ke orang lain tuh belum ada selain kita berdua. Jadi suamiku Iya. dengan sukarela memakai jatah cutinya ya untuk mendukung. Jadi nah tapi banyak juga cerita, di MOA yang curhat kalau kadang suaminya yang belum mungkin masih proses Mhm. untuk menerima Mhm. sehingga merasa berjuang sendiri. Nah,
Ya. pernah dengar cerita serupa seperti itu nggak? Nggak usah ngomongin orang lain, ngomongin diri sendiri aja ya. Oke. Jadi, aduh aku cukup terharu sih sama ceritanya Mbak Isti tentang suaminya gitu. Karena eh, sejujurnya aku tuh nggak ngerasain hal itu gitu. Jadi Mmm, dari awal tentang Malik itu segala sesuatu tuh aku ngadepin sendiri. mhm, Jadi ada sih momennya aku tuh ngerasa gini, apa karena aku tuh orangnya sangat independen dan betul, sangat apa ya, segala sesuatu tuh bisa aku lakuin sendiri. Aku mhm, sangat berani juga kan, segala sesuatu aku hadapin sendiri gitu, mhm, sehingga tidak terbiasa bagi suami aku untuk hadir gitu. mhm, eh jadi kalau mau lihat background story-nya, aku dan suami ini kan sama-sama teman SMA ya, yang oke, menikah gitu. Jadi umur kami pun sama. Kami mmm, menikah cukup muda, umur 22, 23 tahun sama gitu. sama. Kami menikahnya cukup muda, langsung ke Kalimantan waktu itu. Oh, oke, Terus jauh dari orang tua, kita langsung ngurus segala sesuatunya sendiri. mhm, Dan ada apa ya, ternyata waktu itu ternyata setelah itu kami ketahuinya tuh setelah bertahun kemudian mhm gitu, mhm. bahwa ternyata kami memiliki keinginan yang tidak sejalan gitu. Aku ingin Oh, banget langsung punya anak, sedangkan suami aku tuh enggak mhm mhm, gitu. Dan suami aku nggak pernah bilang, jadi dia mmm, ikutin aja gitu. iya Jadi bener bener, apa ya, ini juga mungkin aku bisa cerita ini karena mhm, sekarang segala sesuatunya sudah jauh lebih baik ya. Jadi aku cerita alhamdulillah. ini hanya sebagai sharing dan Pembelajaran ya, sharing ya? pembelajaran gitu. Jadi biar teman-teman tuh nggak hanya lihat enak-enaknya aja. Mhm, Kalau misalnya cuma lihat enak-enaknya aja, ntar takutnya ngerasa bahwa saat nggak dia relate ya? mengalami hal yang buruk itu jadinya ngerasa dia satu-satunya Mhm, gitu. bener bener bener. Padahal enggak juga gitu. Aku memang nggak banyak cerita ya karena memang ngapain gitu kan. Mhm Maksudnya mhm kalau mhm, aku cerita terus-terusan gitu kan. Aku ceritanya sekarang karena permasalahannya tanda kutip sudah lewat gitu. iya, Jadi aku bisa mengambil hikmah dan memberi apa ya, insya Allah semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman yang ngedengar gitu kan. Nah, amin, jadi kami nikah umur 22, 23. Terus ternyata ada perbedaan keinginan gitu. mhm, Aku pengen langsung punya anak, sedangkan Iwang enggak. Dan ternyata susah nih aku punya anaknya, susah aku mhm, punya anaknya. Nah, aku tuh Mbak tipikal orang yang sangat ambisius dalam oke, kehidupan gitu. Jadi aku tuh karena aku tuh bukan orang berada, mhm, beda sama suami aku yang lumayan lumayan berada mmm, gitu. mhm, Dia tuh segala sesuatu udah ada lah pokoknya. Jadi mmm, mhm, eee, hidup tuh pokoknya lempeng aja gitu. mhm, Dan alhamdulillahnya hidupnya enak juga gitu, selalu mhm, dapat kemudahan-kemudahan gitu. Sedangkan kalau aku tuh tipikal yang karena dari keluarga yang nggak berada, ambisius gitu, karena struggle pengen punya struggle, hidup yang lebih baik gitu kan. Jadi aku mhm, tuh kayak punya tanpa aku sadari, tanpa aku tulis gitu, mhm, kayaknya udah di back of my head itu udah kayak mikir aku harus gini, aku harus gini. mhm, Misalnya aku nikah, aku punya anak, aku punya eh, apa kemandirian finansial, aku bisa beli mhm, mobil, aku bisa beli rumah, aku bisa beliin mhm, mobil orang tua aku bisa beliin rumah orang tua aku. Pokoknya segala macam itu tuh semuanya itu ada. Bahkan mhm, keinginan sesimpel aku pengen nanti kalau aku masuk ke restoran aku udah nggak lihat harga. mhm Kayak gitu, mhm hal-hal simpel kayak gitu. Aku pengen kan kalau aku mau beli barang apapun yang memang aku mau dan memang aku butuh, aku tuh nggak perlu mhm, lihat harga. Memang aku mhm, pengen, aku tinggal beli gitu, mhm kasarannya gitu. mhm mhm mhm, Nah, sama seperti waktu aku ingin punya anak gitu. mhm, Jadinya jadi obsesi. mhm, Dan selama 3 tahun itu full aku tuh berusaha ke dokter. Jadi di sini tapi aku nggak sadar ya. mhm. Ternyata aku sering kali ke dokter tuh sendirian gitu. Oh, oke, Mungkin waktu itu aku nyadarnya, aku menyadarinya waktu itu karena waktu itu lagi beda kota, aku di mmm, Surabaya, suami di Kalimantan. mhm mhm, Jadi kan kalau aku sendirian ya wajar kan gitu. mhm mhm, Tapi waktu melihat ke sini, sendiriannya terlalu sering gitu. Kalau misalnya mmm, suami bener-bener pengen, dia pasti akan terbang ke mhm Surabaya mhm gitu. mhm, Tapi saat itu pun ternyata suami memang bilang dia itu Eee, merasakan apa yang dia rasakan, tapi nggak tahu cara ngungkapinnya. Karena oke, dia sendiri nggak paham sama apa yang dia rasain, sampai akhirnya masalah terjadi tuh baru mhm tuh mulai, oh mhm, ternyata dulu itu aku memang nggak siap buat punya anak. Aku tuh mmm, bahkan belum siap untuk menikah, gitu. oh, Tapi oke,
kayak yang, "Oh iya ya waktunya nikah, ya udah deh nikah aja," gitu Mmm, loh, mhm ngerti mhm gak mhm sih? mhm Gitu. mhm. Apalagi kan ada desakan dari orang tua, Mmm. habis gitu dianya juga takut aku tinggalin waktu itu, karena dia Iya. penempatannya di Kalimantan, jadi kayaknya pengen nyiket aku, Mmm, lebih ke mhm pengen mhm. nyiket aku tapi nggak paham pernikahan tuh akan kayak gimana nih, Oke. gitu. Jadi, dari background cerita yang kayak gitu, terus akhirnya aku hamil dan punya Mhm. anak, itu kami ini terpisah pula waktu itu, Mmm, gitu. mhm mhm. Karena aku melahirkannya di Surabaya, Surabaya. suami di Jakarta, jadi hamil dan melahirkan tuh aku di Surabaya, suami di Oke. Jakarta. Suami tidak mendampingi aku selama aku hamil. Oke. Tidak stay terus-terusan mendampingi aku selama aku Mhm hamil. mhm mhm. Terus waktu aku melahirkan pun suami tidak ada untuk aku. Mhm. Terus waktu akhirnya anaknya lahir, suami datang, akikoh, paling nggak sampai 7 hari balik lagi ke Jakarta. Mhm mhm. Jadi selama Malik tuh masih bayi, suami juga nggak ada. Mhm Nah, mhm mhm. di sini tuh, salah satu hal yang aku pahami sekarang adalah, Mhm. seorang ibu itu lahir saat anaknya lahir, Mhm ya mhm. kan. Benar benar benar. Nah, itu karena udah qadarullahnya gitu, sunatullahnya gitu. Sedangkan Mhm. seorang ayah harus dipaksa untuk lahir menjadi ayah. Betul. Kalau enggak, ya Nggak kamu akan lahir-lahir. selalu jadi orang asing, Betul gitu betul kasarannya. betul Kamu akan betul. selalu jadi anak gitu, boys will be a boys gitu kan. Betul betul. Nah, sayangnya, eee, karena tidak mendampingi saat hamil, tidak mendampingi saat melahirkan, tidak mendampingi tumbuh kembang Tumbuh anak di kembang, mhm. awal-awal, mmm, jiwa keayahannya tuh belum keluar, Oke. gitu. Sampai dan itu tuh kami tidak sadar ya, kami Mhm tidak mhm. sadar karena hidup tuh terus berjalan aja. Betul 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 Balik betul. lagi, waktu itu aku nggak ngerasa itu hal yang salah pula karena, Mhm. balik lagi ya, aku termasuk orang yang sangat mandiri. Jadi aku tuh ngerasa pun nggak ada nggak apa-apa dan aku nggak Yes. ngerasa itu sesuatu yang masalah gitu loh. Jadi Yes. kayak yang, "Ya udah nggak apa-apa, toh alhamdulillahnya waktu itu aku udah berbisnis ya, jadi segala Mhm. sesuatu pun aku bayar sendiri," gitu. Mhm Kita ada mhm. 2 dapur, dia bayar dapurnya sendiri, aku bayar dapur aku sendiri gitu. Mhm mhm Dan mhm. nggak apa-apa buat aku. Mhm. Tapi, long story short itu menjadi sebuah masalah saat akhirnya anak aku dinyatakan autis, Autistik. ya kan, Mhm. dinyatakan autistik. Nah, itu baru tuh aku baru merasakan kelelahan yang luar biasa dan kesepian yang luar biasa, Mhm mhm. karena ternyata sampai di titik itu, suami pun masih belum menyadari, pentingnya kehadiran dia sebagai seorang ayah Mhm. dan suami Mhm. bagi aku. Mhm. Balik lagi, aku kadang tuh nggak bisa nyalahin ya, karena Mhm. memang dari awal kami tuh, ya emang begitulah Mhm pernikahan gitu mhm. loh. Mhm Jadi dia mhm. jalan sendiri, aku jalan sendiri, semuanya beres, semuanya Mhm. fine gitu kan. Kita bisa beli mobil, kita bisa beli rumah, kita bisa punya anak, semuanya terpenuhi insya Allah Mhm. gitu kan. Sampai lama-lama, mulai berat, karena kan terapi lama-lama harganya juga Betul. makin tinggi, dokter, psikolog juga makin tinggi, apalagi di Jakarta Mhm. kan beda harganya sama di Surabaya. Betul. Terus yang tadinya cuman seminggu 2 kali, jadi seminggu waktu itu sempet 5 kali, Mhm. karena kita pengennya, nge-push ya, pengennya Iya. nge-push gitu, karena kan kita ngejar umur gitu yang Mhm. katanya golden age di bawah 5 Betul. tahun Betul. gitu kan. Nah, di situ tuh mulai terasa kesepiannya gitu. Mhm. Rasanya tuh kayak, kenapa aku sendirian ya? Aku punya Iya. anak, aku punya suami, tapi aku ngerasa aku sendiri gitu. Mhm. Mmm, di situ aku baru ngerasain, eee, evaluasi ke belakang gitu. Mhm. Ternyata kami ini sebenarnya banyak yang perlu diobrolin, tapi nggak pernah kami obrolin karena kami tidak merasa bahwa saat itu adalah masalah, Betul betul gitu. betul Jadinya betul. berkembang begitu saja, sampai akhirnya sekarang, percaya nggak percaya ya, baru masuk umur 7, 8 tahun loh. Bayangin Mhm. berarti, eee, 6 absennya 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 malah kehadiran ayah itu sampai di umur 8 tahun ya, mhm. 8 tahun absennya ini, Mhm. gitu. Eee, umur 7 sampai 8 tahun ini alhamdulillahnya, Mhm. setelah kami mengalami badai yang luar biasa yang Masya sampai, Allah. bisa dibilang tuh badai yang bisa membuat rumah tangga itu berakhir gitu Iya, kan. heeh heeh heeh. Itu malah membuat kami menjadi jauh lebih baik dalam mengkomunikasikan apa yang seharusnya dilakukan oleh suami Mhm. istri dan oleh seorang ayah dan seorang ibu gitu. Dan alhamdulillahnya, eee, badai itu bisa kami hadapi, bisa kami Alhamdulillah. lalui,
Dan akhirnya sekarang suami itu benar-benar bisa tahu posisinya sebagai seorang ayah gimana tanpa perlu aku dikte gitu. Mhm mhm Tanpa mhm. perlu aku minta gitu. Dia perhatian sama Malik, dia udah mulai ngurusin di sekolah ngapain aja. Jadi Mhm ada mhm momen di mhm. mana aku kagok, di mana aku tuh kagok waktu ditanyain, tadi Malik di sekolah ngapain aja? Kaget aku tuh. Aku tuh jadi kayak, kayak gelagapan, tadi ngapain aja ya? Iya iya Gitu. iya iya. Soalnya aku nggak pernah ditanyain kan, jadi Iya kayak iya waktu iya. ditanyain tuh bingung gitu. Tadi Malik terapinya ngapain aja? Tadi ketemu sama psikolog, psikolognya ngomong apa? Somehow dia butuh laporannya, somehow dia pengen, Iya. "Ayo ceritain dong ke aku, Malik itu sekarang kayak gimana?" Atau, Iya iya. "Hari ini Malik ngapain aja di rumah?" Misalnya. Mhm mhm Itu mhm. mengagetkan to be honest buat aku, karena aku nggak biasa ditanyain. Segala sesuatu aku garap sendiri, pokoknya beres gitu. Iya 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 Everybody iya. happy, everybody fine, semuanya lancar gitu. Dan itu momen itu tuh masuk di usia Malik ke 7 sampai 8 tahun Mhm. ini. Jadi, mmm, buat kamu ibu-ibu di luar sana yang mungkin juga mengalami hal yang sama kayak aku, di mana merasa sendiri, merasa ngadepin sendiri, ngerasa kesepian yang Mhm. luar biasa, loneliness gitu, mmm, tetap berdoa aja sama Allah sebanyak-banyaknya. Kalau bisa lakukan komunikasi sama suami, Betul, itu penting banget sih. tapi kalau komunikasi itu ternyata karena komunikasi itu gampang ya, yang susah tuh Iya, kan saling memahaminya. betul 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 betul. Komunikasi tuh semua orang bisa gitu, insya Allah kalau misalnya mau. Tapi memahami isi dari komunikasi itu belum tentu. Betul. Karena bisa jadi ada ego di dalamnya, Mhm bisa jadi ada emosi di dalamnya gitu. Akhirnya nggak mau menerima maksud dari komunikasi itu, bisa jadi. mhm Kalau itu terjadi, ini pun aku rasain saat badai tadi yang aku sempat ceritakan, mhm mhm. serahkan semuanya seutuh-utuhnya sama Allah dan minta bantuan. Iya, Ya benar. Allah, bantu hamba. Kadang kita tuh tahu loh kalau kita tuh butuh bantuan, tapi Mhm kadang seringkali kita lupa kalau itu mhm butuh mhm. diomongin. Betul. Allah bantu hamba ya Allah, bantu hamba ya Allah. Ya Allah lembutkanlah hati suami hamba. Ya Allah buatlah suami hamba menjadi ayah yang baik, menjadi Mhm ayah yang pengertian, ayah yang bisa hadir sebagai benar-benar seorang ayah dan seorang mhm suami bagi kami. Misalnya mhm. berdoa terus kayak gitu karena saat badai itu aku menyadari bahwa hati itu bukan milik kita tapi milik Betul Allah. Jadi satu-satunya cara untuk bisa mengambil hati seseorang ya mintanya ke yang punya. betul 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 Allah betul. gitu. Jadi Masya ya Allah. buat mami-mami di luar sana yang mungkin juga ngerasain sendiri Mhm karena, seperti kata Mbak Isti ya, aku pun mhm juga sering dapat dapat DM dari mami-mami mhm yang mhm. ngerasa, gimana sih caranya supaya suami itu juga ikut, Turun tangan. aware, ikut turun tangan, kok aku ngerasa Mhm aku sendiri ya yang mhm mhm ngurusin, mhm yang mhm nganterin terapi, yang mikirin, yang khawatir, yang ini, yang itu, kok suami kayak biasa aja ya gitu mhm misalnya. mhm. Nah, pertama komunikasikan, kedua ini yang paling penting sering-sering Mhm. aja didoain ke Allah, udah Iya. biar biar damai ya hati ya gitu. Bener 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 bener. Dan berarti ini ada kaitannya dengan, ini ya, kehadiran ayah untuk anak autistik tuh ternyata penting banget juga ya. Nah, Karena sejauh iya. ini, Peduli ASD udah hampir mau 4 tahun nih mengedukasi tuh pesertanya mostly adalah mama-mama. Ada sih papa ya Nah, satu 2 gitu ya. 1, 2, Tapi mhm. apa namanya, saya selalu sih bilang, recording Zoom itu harusnya papa-papa rewatch gitu ya, mungkin kalau ada waktu Mhm makan siang sambil rewatch mhm. gitu. Suamiku juga Rewatch, aku, heeh, "Nonton nih bagus nih pas edukasi ini," gitu. Selain dia mhm, sering denger aku edukasi secara langsung juga ya, iya, eee, tapi memang, ketulusan seorang ayah membersamai anak autistik itu kalau ayah tuh sangat deket banget sih sama abinya. mhm Jadi pernah ada mhm satu masa sebelum dia balik ya, dia tuh maunya tuh mhm dikeloninnya sama Abi, sampai mhm akhirnya ketika balik, "Udah kamu udah nggak boleh lagi deket-deket Abi." Maksudnya nggak boleh ditemenin, walaupun dia kadang maksa sampai akhirnya waktu itu aku yang gantiin gitu ya, walaupun dia nggak terima nih ditemenin sama aku, mhm tapi aku ngasih tahu mhm bahwa ayah udah gede gitu. Itu saking, dia, dekat sama abinya gitu ya, mhm sayang sama abinya gitu. Jadi memang ketransfer juga ke anak gitu. Tapi kan nggak semua kondisi keluarga itu punya support system yang alhamdulillah,
Kalau aku dari suami, kalau Missis tadi dari mertua dan orang Orang tua tua. gitu ya. Kita kayaknya kebalik nih kisahnya ya. Iya. Kalau dari orang tua sih sebenarnya support, tidak memberikan support secara maksimal seperti yang tadi Missis ceritakan, tapi ya sekarang sih udah ngasih support, semangat, doa kayak gitu. Tapi nggak mengintervensi, karena memang nggak ada background juga, jadi memang ya mendukung apa yang aku jalani lah itu kalau sekarang orang tua. Tapi sebenarnya parents, mama papa, teman Moa, semua itu butuh proses seperti Missis tadi ya. Ternyata butuh waktu. Dan setiap orang tuh butuh proses masing-masing. Aku setuju banget kita harus berdoa sama Allah karena Allah yang maha membolak-balikan hati tadi ya. Dan Betul. support system ini kita baru bahas support system ring 1 baru nih Missis. Ring Ring 1 satu. tuh suami gitu ya, ayah, terus nenek kakek itu yang paling. Ah. Kita belum lagi beranjak ke support system tetangga gitu ya. Kalau misalnya Aduh. tetangga kiri kanan atau ya Ah. minimal tetangga circle terkecil gitu. Kalau aku dari awal, aku kan sebelumnya tinggal di klaster nih Missis. Aku dari awal memang sudah berniat untuk memperkenalkan anak autistik aku. Sampai ke satpam-satpam aku kasih tahu ini foto anakku, dia autistik. Karena kan kita nggak tahu ya, mana tahu nanti si ayah iseng gitu, si Pak Satpamnya nggak ngerti lagi ini anak siapa gitu. Anak saya Iya. berkebutuhan khusus Pak, gini gini gini. Jadi sampai semua tetangga tuh tahu kondisi ayah walaupun ayah nggak sering berinteraksi. Sesekali berinteraksi kayak 17-an itu, oh, ayo ayah gitu, pada pada seneng gitu bisa melihat anak autistik. Terus beberapa tetangga juga ngefollow di Instagram, ikut edukasi tentang autistik juga. Jadi aku merasa bahwa lingkungan kita tuh juga harus menjadi support system. Karena kita kan nggak selamanya anak kita di dalam rumah ya. Kan kita nggak Iya. tahu nanti misalnya berinteraksi di luar bersama tetangga, dia tahu ada orang-orang yang bisa membantu dia di sekitarnya gitu. Itu juga penting gitu. Nah, ada juga banyak cerita nih Missis. Iya. Kalau tetangganya yang ngejudge atau tetangganya yang Yang anaknya julid gitu. iya nggak mau, nggak usah main sama dia, nggak usah main sama dia, hati-hati nanti dicakar, nanti di apa gitu. Itu ada juga gitu ya. Jadi selain tetangga itu masuk ring 2 sih menurut aku ya. Karena memang kita tinggal di rumah lebih lama daripada di sekolah. Nanti kalau sampai sekolah Iya. support sistemnya ada guru, terus ada tadi kita udah bahas ya di episode sebelumnya ada shadow teacher gitu ya, ada teman-teman, itu juga ring 3. Tapi yang paling perlu banget kita kuatkan sih sebenarnya adalah ring 1 tadi ya. Ring 1. Karena menurut aku gini Missis, ketika ayah dan ibu terutama nih, kalau teman-teman di sini punya goals itu dulu tidak dikuatkan, kita berani untuk ngasih tahu anak saya autistik, kita berani untuk bangga kalau anak kita autistik, orang-orang di sekitar tuh akan menyerap emosi positif kita, perasaan positif kita, dan mereka juga akan ikut mendukung. Ini tuh pernyataan yang diberikan oleh tetanggaku sendiri, beberapa tetanggaku. Dia bilang gini, dulu saya tuh berpikir autistik tuh adalah anak-anak yang memang nggak bisa berinteraksi, orang tuanya nggak mau bersosialisasi karena kondisi anaknya autistik. Terus saya nggak terlalu kenal sebenarnya autistik itu harus diapain, Mbak. Misalnya kita ketemu nih orang autistik di jalan, terus kita mau ngapain gitu. Tapi sejak kenal keluarganya Mbak Isti yang dengan berani memperkenalkan diri, anak saya autistik, kalau dia begini nanti misalnya ketemu di jalan harusnya begini dan begini, Mbak Isti menjelaskan, itu membuat kami tuh akhirnya merasa bahwa bangga juga kita bertetangga dengan orang autistik gitu loh. Nah, dan ini tuh juga ada beberapa orang juga yang menyampaikan di Instagram bahwa mendapatkan semangat dari Mbak Isti walaupun mereka anaknya bukan autistik. Jadi bahkan ada yang gini, anak autistik, anak tipikalnya punya teman baru anak autistik. Itu dia cerita, Mbak Isti ini gara-gara saya liatin tentang ayah dan lain-lain, anak saya itu jauh lebih mengerti. Karena anaknya itu udah kenal ayah secara Iya, ini ya, iya, iya. udah kenal ayah, Online, secara secara online gitu online ya. dia udah lihat ayah, oh ternyata anak autistik itu menyenangkan kok, bisa 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 ini kok gitu. Ternyata dia memperlakukan temannya dengan baik juga seperti bagaimana misalnya aku posting tentang bagaimana teman-teman ayah memperlakukan ayah. Jadi ini edukasi jangka panjang sih Missis kalau bahas tentang support system tadi ya. Bagaimana kita ternyata kekuatan dari rumah dan ibu dan ayah tadi aja disatukan bersama anak autistik kita dorong dia ke masyarakat, maka itu akan memberikan
kekuatan juga buat masyarakat. Saya ingat sebuah cerita, nanti Peduli ASD juga akan ada talk show sama Ibu Dubes Qatar, Ibu Lita. Mungkin Ibu mendengar juga nih Ibu. Beliau punya anak kembar usia 23 tahun, autistik perempuan. Karena beliau pindah-pindah negara, ya, jadi diplomat, Bapak Dubes kan sebelum Dubes diplomat nih, berbeda-beda nih. Setiap di satu kota, ibu itu selalu mengetok pintu door by door untuk memperkenalkan anaknya. Kalau kita sekarang enak lah ya, ada media sosial, kita bisa tinggal post, orang kenal. Kalau zaman dulu kan harus di door satu-satu, ini anak autistik saya gitu. Terus Ibu dan Bapak Dubes juga bilang bahwa mereka mendorong anaknya ke mainstream, mendorong anaknya ke masyarakat. Jadi setiap ada kegiatan kedutaan besar di negara manapun, mereka ikut menghadirkan anak autistiknya. Itu keren banget sih. Maksudnya itu anaknya 23 tahun ya, Misis. Ibaratnya di saat autistik orang banyak belum kenal. Benar nggak sih? Tapi memang beliau Jadi bentuknya tuh sudah tahu lebih jauh, lebih dulu kan berarti iya, betul. langkahnya tuh lebih banyak daripada kita. Padahal saat itu awareness tentang autistik itu belum kayak sekarang Benar gitu. banget. Itu sih maksudnya boleh follow nanti kapan-kapan juga nih kalau bisa misalnya nanti mau ada segmen mengundang orang tua anak autistik, aku merekomendasikan Bu Oh, Lita siap sih. dong. Karena Waduh, memang waduh, waduh, beliau waduh. Jadi biar memang ini ya, semuanya tuh bisa menginspirasi teman-teman Moa betul. juga gitu Benar-benar kan. karena itu definisi bagaimana orang tua membentuk support system untuk anaknya itu dari anaknya kecil. Jadi kayak misalnya aku dibilang kenapa sih aku bikin Peduli ASD, ya salah satunya mengedukasi orang tua sekarang, tapi juga untuk mempersiapkan Peduli ASD sebagai platform yang suatu saat nanti akan dipimpin oleh anak-anak autistik sendiri. Jadi biarkan mereka menceritakan tentang dirinya sendiri gitu loh, Mrs. Nah, itu kan kita mempersiapkan ya. Nah, sebagai orang tua kita juga harus mempersiapkan support system itu. Jadi kita sebagai support system, kita mempersiapkan adanya support system untuk anak kita di masa depan. Misalnya nih, salah satu kalau kebijakan pemerintah, kan sekarang udah ada Komnas Disabilitas ya. Nah, bagaimana kita juga orang tua anak autistik aktif dalam forum-forum itu memberikan masukan. Nanti harapannya misalnya nih, salah satu contoh ya, Mrs. Ini sebelum kita akhiri juga nih karena udah terlalu lama juga kita ngobrol ya. Ini menarik nanti kita bahas lebih detail lagi. Jadi di luar negeri itu Mrs. ruang tunggu di rumah sakit untuk anak autistik dan tipikal itu dibedain. Untuk Oh anak gitu. autistik itu dia dikasih ruang snuzzelen yang Yang tempatnya musik-musik nyaman. gitu ya. Yes. Jadi anak autistik ketika menunggu dokter itu nggak panik, nggak lari ke sana kemari. Jadi mereka lebih tenang, rileks sambil bermain. Nah, kalau misalnya Indonesia ini akan menjadi negara yang inklusif, bisa dimulai dari itu gitu ya. Karena kan rumah sakit adalah hal yang sering didatangi autistik untuk terapi dan lain-lain. Jangan biarkan mereka menunggu, mereka resah, berikan fasilitas untuk mereka bisa lebih nyaman, yaitu salah satu bentuk kita mengadvokasi kebutuhan anak autistik. Nah, itu berawal dari orang tua, jadi support system dulu, kuat dulu di dalam, baru kita bisa mempendarkan cahaya kita keluar dan bisa mengedukasi lingkungan sekitar agar lingkungan sekitar pun akhirnya menjadi support system untuk anak autistik itu sendiri. Seperti itu, Amin, Misis. Masya insyaallah. Allah, obrolan kita. Masya Allah. Iya sih, tapi intinya memang benar. Segala sesuatu tuh butuh proses. Gak Betul, semua orang tuh bisa langsung nerima langsung. Dan betul, aku rasa memang butuh apa ya, kelapangan hati yang luar biasa. Saat kita pun sebenarnya juga lagi ruwet gitu kan, tapi memang kita berdoa sama Allah di dalam keruwetan kita, kita tetap dikasih cahaya terus amin, gitu, amin, supaya kita bisa memaklumi, semoga ya, semoga kita bisa memaklumi orang lain yang ternyata belum bisa betul, bersikap sesuai seperti yang kita harapkan betul. gitu. Entah itu dari keluarga, dari ibu, mertua, suami Suami, misalnya, atau kakak, adik, tetangga, teman gitu misalnya. Aku tuh selalu percaya itu gitu. Jadi memang aku rasa untuk seorang ibu dengan anak autisme gitu, untuk anak autistik itu butuh kekuatan yang luar biasa di dadanya gitu. betul, Dan memang kita harus nguatin. Jadi mmm, memang sih kadang tuh ada harapan orang lain bisa mengerti, tapi pahamilah bahwa yang penting kita mengerti. betul, Eee, beru me
berpikir dan terus berharap semoga orang lain mengerti kita, Betul. semoga orang lain memaklumi kita, Melelahkan semoga ya? orang lain mensupport kita, itu melelahkan. Jadi daripada lelahnya difokusin ke sesuatu yang nggak ada di daya kita Mhm, gitu, bukan in our control gitu, mhm, lebih baik diarahkan ke diri kita gitu. betul Bayangin untuk aku yang selama bertahun-tahun ini ternyata kurang mendapatkan support dari suami untuk anak aku, mhm. Allah tuh kasih hadiah gitu. Iya, Masya Tanpa Allah, tanpa aku banyak melakukan intervensi pada suami, betul ternyata di usia Malik ke 7, 8 tahun ini, Allah itu bukakan betul, hatinya Masya gitu. Allah, Jadi jauh lebih baik bahkan nggak hanya sebagai ayah tapi juga sebagai suami. Walaupun suami aku juga bukan tipikal yang pandai berbicara, mhm, bukan tipe yang ekstrovert gitu, betul, tapi at least dia selalu berusaha ada, dia selalu berusaha untuk memeluk, dia Masya selalu Allah. berusaha untuk mendengarkan. Even dia mungkin, "Oke, aku jadi harus kayak gimana." Itu aja udah mulai, Udah eee Masya Allah ya, ya, Masya Allah gitu. Jadi aku harus kayak gimana nih? Oke, aku butuh kamu untuk ini, misalnya. betul, Itu aja udah syukur alhamdulillah. mhm, Jadi pelajarannya buat aku adalah mmm, sangat melelahkan jika kita mengharapkan orang lain di sekitar kita mengerti, memahami, bahkan memaklumi. Aku sudah betul, pernah ada di posisi itu betul, dan itu nggak bawa aku kemana-mana kecuali rasa sakit hati dan betul, sengsara gitu kan. betul, Jadi cara satu-satunya pertama memang berdamai dengan diri sendiri, menguatkan diri sendiri, betul, banyak berusaha untuk mengisi otak kita dengan banyak wawasan dan betul, ilmu tentang hal ini, sambil terus merendahkan hati ya. iya. Karena ujian dari orang yang merasa sudah banyak ilmu Nah biasanya malah tinggi hati. nah, Nah, itu hati-hati juga itu, hati-hati tuh. Itu juga hati-hati reminder, karena lillahi ta'ala kita mengisi ilmu kita itu untuk kebaikan, betul, bukan untuk jadi merasa di-judge bagi lebih, orang lain iya, gitu, benar heeh, benar merasa benar, lebih baik dari betul, orang lain. Ingat aja, orang lain tidak lebih baik dari kita, kita tidak lebih lebih baik baik dari dari orang orang lain lain, gitu. Jadi selalu berusaha untuk rendah hati dalam setiap fase kehidupan, even saat kita di titik terendah. Jadi betul, waktu di titik teratas kita rendah hati, titik sedang kita rendah hati, terendah pun kita masih rendah hati. betul, Gitu. Dan selalu bawa Allah, minta Allah untuk selalu bantu. Insya Allah kalau misalnya kita selalu di jalannya, orang tuh akan Allah iya, bukain kok hatinya tanpa setuju, kita suruh, tanpa kita, "Lo tuh harusnya ngerti posisi gue," gitu. gitu ya, Tanpa nggak perlu perlu. kayak gitu, tenang tenang, aku nggak lagi ngejudge karena aku lagi nyeritain diri aku sendiri. Karena karena aku ada Mbak di posisi itu Iya iya waktu itu. iya. Waktu itu saat orang lain tidak memahami posisi aku tuh kayak marah banget sampai Iya terucap kata-kata gini ya, ini astagfirullah ya, aku cuman iya cerita ya ini ya. iya, Semoga tidak ada yang meniru hal ini dan semoga kalaupun ada yang sama kayak aku langsung istighfar juga. Langsung istighfar juga. Aku tuh sampai bilang gini, "Coba ya, lo kalau punya anak autistik lo baru boleh ngomong sama gue." Itu kan kayak oke. gue kayak ngedoain kan Ngedoain, jatuhnya. bener bener bener, Iya astagfirullahaladzim. jatuhnya kan, takutnya kan Iya iya iya. istighfar gitu. Iya lo punya anak normal, makanya lo bisa ngomong seenaknya kayak Iya gitu ke iya gue. iya. Coba lo punya anak autistik, baru lo boleh ngomong sama gue. Wah itu emosinya meledak-ledak banget Gokil. gitu. Jadi, eee, tapi ya itu tadi, aku selalu memahami bahwa setiap orang punya fasenya. Yap, Aku bisa ada di fase sekarang, itu bukan berarti aku nggak pernah melewati fase betul. emosional ini Betul gitu. betul betul. Jadi mumpung kamu dengerin ini, kalau misalnya kamu lagi di fase emosional seperti yang dulu pernah aku rasain, istighfar banyak-banyak karena satu-satunya pertolongan yang paling baik adalah pertolongan Allah, minta tolong sama Allah aja. Betul. Udah, gitu. Support Masya system Allah. terbaik, kalau misalnya kamu tidak merasa ada support system, kamulah support system Support system terbaikmu terbaik. dan Allah itu satu-satunya zat Yang yang bisa kamu pegang dan andalkan kemana-mana kamu Masya pergi. Allah, Masya Insya Allah kayak Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih Pisces, Masya Allah untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol. Bismillah. Semoga ini aku jadi terpikir kapan-kapan kita undang nih ya ayah-ayah ini ya, papa-papa Ya, untuk bergabung ya, untuk biar tahu juga POV dari si support ya, system yang tadi kita ceritakan. betul. Dan Baik kita deh, juga bisa mhm, dengar sudut pandang dari ya, ayah-ayah ya, di ya, anak eh, autistik ya. autistik gitu. Yes. Betul, betul, betul. Oke deh Oke kalau deh. gitu,
you buat obrolan hari ini. Semoga aja bermanfaat buat kamu Amin. semua yang ngedengerin. Jangan lupa buat di like, comment, and share. Please, please, please share di Instastory kalian. Semoga itu menjadi amal jariah karena insya Allah jika ini itu memberi manfaat bagi banyak orang, terutama buat followers-followers kamu, kamu pun bisa dapetin pahala dari ini, gitu Amin. ya. Sampai jumpa di Kalau episode gitu, selanjutnya. bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Maaf, maaf, maaf. Waalaikumsalam.